Bab 10 meninggalkan rumah keluarga Xie. Tante, Hailey Xie, jalanan tadi sangat macet, maaf sekali ya, ujar Steve Chen dengan ekspresi bersalah sambil berjalan masuk. Ia gagah, berasal dari keluarga ternama, dan pandai berpakaian. Ini membuatnya jauh lebih unggul dalam segala hal dibanding Zai dan Zhou. Steve Chen sudah datang, sini-sini. Tante buatkan masakan iga favoritmu ya. Begitu melihat Steve Chen, Ibu Hailey Xie, yang beberapa menit yang lalu masih bersikap sangat sinis dan dingin pada Zai dan Zhou, langsung berubah ramah. Cukup. Akulah suami Hailey Xie yang sebenarnya. Steve Chen ini hanya orang luar dan tidak lebih. Zai dan Zhou berteriak sambil mengepalkan kedua tangannya saking geramnya. Kedatangan Steve Chen tadi langsung mengubah suasana rumah menjadi hangat dan ramai, namun ucapan Zai dan Zhou barusan langsung mengembalikan suasananya menjadi tegang lagi. Oh, maaf, aku tidak tahu kamu tersinggung dengan kedatanganku ini. Kalau begitu aku pulang dulu ya, Tante. Steve Chen berbalik badan sambil menatap Zai dan Zhou dengan tatapan meledek. Sudut bibirnya yang terangkat tinggi itu seolah bermaksud mengatakan Zai dan Zhou lah orang yang seharusnya pergi. Ibu Hailey Xie langsung menghadang langkah Steve Chen. Steve Chen, kamu tidak perlu hiraukan makhluk tidak berguna itu. Ayo kembali ke tempat dudukmu. Zai dan Zhou ingin kembali melampiaskan kemarahannya, tetapi ia dihalangi oleh Ibu Hailey Xie. Ia hanya bisa membuang nafas panjang sambil berusaha meredakan emosi. Ia dalam hati berpikir, oh ibu mertuaku, aku sangat menghargaimu, tetapi kamu mengapa terus-menerus merendahkanku? Kamu sungguh yakin aku tidak sehebat Steve Chen? Aku ini penerus Sus Corp. Kalau aku mau, aku tinggal ambil sebagian kecil harta kekayaan Sus Corp dan itu nilainya bisa langsung mengalahkan seluruh kekayaan Steve Chen. Pada waktunya nanti, lihat saja, aku akan membuatmu menyesal setengah mati. Ibu mertua Zai dan Zhou sama sekali tidak tahu pria yang dianggapnya tidak berguna ini sekarang sudah berubah 180 derajat. Melihat Zai dan Zhou menatapnya dengan ekspresi dengki, wanita itu dalam hati semakin menguatkan niatnya untuk menyingkirkan Zai dan Zhou dari rumahnya. Ia berbicara sinis pada Zai dan Zhou, hei kamu makhluk tidak berguna, lihat apa kamu. Kamu sadar tidak aku ini jauh lebih senior dari kamu. Wanita itu belum cukup melampiaskan amarahnya, beberapa tahun ini kami yang memberimu makan dan tempat tinggal. Kamu tidak membantu kami, aku diam-diam saja. Tetapi, sekarang kamu juga membawa ibumu ikut tinggal dan makan di sini. Kamu pikir rumah ini organisasi pengelola kesejahteraan masyarakat? Zai dan Zhou biasanya bisa menahan segala cercaan wanita itu karena ia paham betul ia bagaimanapun juga harus menghormati orang tua, namun kali ini, mendengar cercaan wanita itu pada ibunya, ia sungguh tidak bisa menahan diri lagi. Kemarahan yang tertumpuk dalam dirinya beberapa tahun ini ia tidak bisa pendam lebih lama lagi. Ia mengambil sebuah vas bunga yang ada di ruang tamu lalu membantingnya kencang-kencang. Aku peringatkan kamu, menghinaku boleh, tapi menghina ibuku haram hukumnya. Wajah Zai dan Zhou merah padam, segala urat lehernya nampak. Ia menatap ibu mertuanya seperti ingin membunuhnya. Ruang tamu hening sekaligus tegang luar biasa. Ibu Hailey Xie memelototi Zai dan Zhou sambil menunjuk-nunjuk pria itu dengan tangan bergetar. Ia sungguh tidak percaya, makhluk tidak berguna yang biasanya diam-diam saja itu hari ini bisa sebegitu kurang ajarnya hingga berani merusak barang. Zai dan Zhou, cepat minta maaf pada ibu mertuamu. Tiba-tiba terdengar suara ibu Zhou. Wanita itu tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Ia sungguh takut bila mana tindakan anaknya ini akan membuat mereka berdua diusir dari rumah. Kalau itu benar-benar terjadi, mau tinggal di mana dan makan apa mereka?
Ibu mertua Zaiden Zhou berkata penuh emosi pada Hailey Xie, cerai. Kamu harus cerai dengan makhluk tidak berguna ini. Wanita itu kemudian menunjuk-nunjuk Zaiden Zhou sambil berteriak keras-keras hingga suaranya serak, makhluk tidak berguna yang tidak punya apa-apa ini, ternyata ia berani merusak barangku. Hailey Xie berdiri mematung. Ia menatap ibunya yang wajahnya penuh amarah, lalu menatap Zaiden Zhou yang sama murkanya dan ibu Zhou yang panik. Raut tidak berdaya kemudian terpancar dari wajahnya. Ia sendiri juga tidak bisa apa-apa. Ia tahu Zaiden Zhou merasa bersalah sekaligus tahu ibunya berlebihan. Tapi itu ibunya sendiri, apa yang bisa ia katakan? Zaiden Zhou tidak tertarik meladeni ibu mertuanya dan Steve Chen lagi. Ia berkata tenang pada Hailey Xie, kalau kamu mau bercerai hari ini juga, aku akan mengiyakan ajakanmu. Hailey Xie gemetar hebat. Tatapan matanya langsung dipenuhi emosi yang campur aduk. Entah karena tekanan hidup yang terus menghinggapinya atau karena kekecewaannya pada Zaiden Zhou. Ibu Hailey Xie langsung sumringah mendengar ini, bagus, turuti perintahku, harus cerai. Wanita itu merasa urusannya dengan Zaiden Zhou belum selesai. Ia mendeham dingin, orang yang sama sekali tidak sebanding dengan Steve Chen ini ternyata emosinya meledak-ledak ia. Diam kau. Zaiden Zhou langsung memotong kata-kata ibu mertuanya. Yakin aku sama sekali tidak sebanding dengan Steve Chen.